Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, termasuk kesempatan untuk kembali duduk bersama, belajar bersama, berbagi ilmu. Harapannya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendorong kita untuk beramal yang saleh. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan kalian kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada buku kitab Tafsir Juz Amma karya Ustaz Dr. Firanda Dirja hafizahullah taala. Kita memasuki ayat yang ke-11 dari surat Asy-Syams, masih menceritakan kisah kaum Tsamud. Demikian pula kisah kaum Ad yang sebelumnya juga sudah disinggung. Di sini Allah ceritakan tentang kaum Tsamud. Kadzabat Tsamud bi taqwaha. Kadzabat telah mendustakan siapa? Tsamud, yaitu kaum Tsamud. Objeknya di sini tidak disebutkan, tapi jelas maksudnya siapa yang mendustakan? Rasul yang diutus kepada mereka. Bi taqwaha, karena mereka melampaui batas, yaitu bersikap zalim. Maka inilah salah satu sebab orang kadang tahu yang benar, tapi dia dustakan. Kenapa? Karena sikap zalim, sikap melampaui batas. Dan kan nanti kita akan sebutkan faktor kezaliman, apa yang membuat seseorang itu bersikap zalim. Sebelum itu disebutkan oleh penulis hafizahullah, kisah kaum Tsamud dan kaum Ad tidak terdapat dalam Injil dan Taurat. Kenapa? Karena Tsamud dan Ad ini bukan Bani Israel. Kisah ini hanya terdapat dalam Al-Quran. Kaum Tsamud seperti kaum Ad berasal dari bangsa Arab. Oleh karena itulah berita tentang kebinasaannya, yaitu kebinasaan kaum Ad, telah diketahui oleh kaum Tsamud. Jadi kaum Tsamud datang setelah kaum Ad. Allah ceritakan dalam surat Hud ayat 61, wa ila Tsamud akhahum Shalihan, dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka, yaitu yang bernama Saleh. Beliau mengatakan,
qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dia berkata, yaitu Nabi Saleh, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan, yaitu sesembahan yang berhak disembah bagimu selain Dia, yaitu Allah. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Atau sebelumnya, Dia telah menciptakanmu dari bumi, yaitu tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya, yaitu yang memakmurkan bumi. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Inna Rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat dan mengabulkan doa hambanya. Ya, sebagian terjemah itu masih ya memang akar bahasanya Melayu ya. Nah, kadang kalimat-kalimat atau kata-kata dalam bahasa Melayu yang jarang dalam bahasa Indonesia. Memperkenankan, maksudnya mengabulkan. Kaum Tsamud terjerumus dalam kesyirikan. Bahkan bekas perkampungan mereka masih ada hingga sekarang. Sisa-sisa pahatan kepala manusia dan patung-patung yang mungkin merupakan sesembahan kaum Tsamud masih dapat dijumpai. Awalnya Nabi Saleh telah mengingatkan mereka tentang nasib kaum Ad. Nah, ini bukti bahwa kaum Tsamud itu apa? Setelah kaum Ad. Untuk mengingatkan kaum Tsamud, Nabi Saleh itu mengingatkan nasib kaum Ad yang dibinasakan oleh Allah. Oleh karena itulah mereka hadir sebagai pengganti kaum Ad. Allah yang sebutkan itu dalam surat Al-A'raf ayat 74. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin. Dan ingatlah. Ini perkataan siapa? Nabi Saleh kepada kaum Tsamud. Dan ingatlah ketika Dia, yaitu Allah, menjadikan kamu khalifah. Apa khalifah itu? Pengganti, penerus setelah kaum Ad. Wa bawwa'akum fil ardi, dan menempatkan kalian di muka bumi. Tattakhiruna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyutan. Ini diantara kelebihan yang Allah berikan kepada kaum Tsamud. Di tempat yang datar kamu mendirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Jadi perkampungannya itu baik di tempat datarnya dibangun apa? Qasr. Qasr itu bisa diartikan istana, bisa diartikan benteng-benteng. Sedangkan rumah-rumahnya itu di mana? Di bukit-bukit yang atau di gunung-gunung yang dipahat. Fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Nah, kemudian mukjizat Nabi Saleh alaihissalam telah dikisahkan dalam sejarah. Pada suatu hari kaum Tsamud tengah berkumpul. Lalu Nabi Saleh datang menghampiri mereka. Beliau mengajak dan menasihati mereka untuk menyembah Allah. Namun mereka justru berkata, sanggupkah engkau mengeluarkan seekor unta betina dari batu ini? Sambil menunjukkan sebongkah batu dengan ciri-ciri seperti ini,
dan seperti itu kepada kami. Mereka pun menyebutkan ciri unta yang mereka inginkan. Selain itu mereka juga ingin unta tersebut dalam keadaan hamil atau bunting 10 bulan dan berbadan panjang. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Permintaan mereka sebenarnya bukan dalam rangka membenarkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dari permintaan seperti ini permintaan yang tidak wajar. Maksud kita ingin menerima kebenaran harus apa? Melihat hal yang di luar kemampuan manusia. Kalau beriman setelah melihat hal-hal seperti itu bisa jadi apa? Mengurangi nilai keimanan. Karena di antara sifat orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita diceritakan surga, belum pernah lihat surga, ingin ke surga. Kita diceritai tentang apa? Neraka, belum pernah lihat neraka, tapi yang takut terhadap neraka. Dan banyak hal gaib, termasuk apa kejadian kiamat, pahala, dosa dan sebagainya. Disitulah pembeda antara yang beriman dengan yang tidak. Kalau hal yang di luar kewajaran diperlihatkan, ya seharusnya orang yang melihatnya akan beriman. Tapi memang orang-orang ini dari awal itu mempertanyakan, meminta itu bukan ingin beriman. Akan tetapi hal ini digunakan untuk menolak Nabi Saleh alaihissalam, karena mereka berpikir bahwa permintaan mereka mustahil untuk dikabulkan. Ini hati-hati para istri, ya. Ada kisah seorang istri itu ketika suaminya ngomong mau poligami, ngomong kalau saya dibangunkan rumah 1 miliar silahkan poligami. Subhanallah, Allah berikan rezeki kepada suaminya, bisa bangun rumah 1 miliar. Ya. Nah, nyesel gak tahu. Maka kadang meminta sesuatu itu bukan karena ingin meminta, tapi kadang ingin lari dari kenyataan dari. Nah, maka menurut mereka tak mungkin muncul ontar dari sebongkah batu, sehingga punya alasan untuk apa? Tetap dalam tradisinya. Jika seekor unta keluar dari hutan, laut atau dari gunung, hal itu masih masuk akal. Gunung artinya maksudnya keluar dari hutan di gunung, gitu ya, bukan dari gunungnya kemudian keluar unta. Akan tetapi bagaimana mungkin seekor unta keluar dari batu yang merupakan benda mati? Tapi kemudian apa? Nabi Saleh alaihissalam menjawab, beritahukan kepadaku, jika aku sanggup memenuhi permintaan dan keinginan kalian, apakah kalian akan beriman dengan apa yang aku bawa dan membenarkan apa-apa yang dengannya aku diutus? Mereka dengan apa? Mindsetnya tadi, dengan pikiran bahwa ini mustahil terjadi, berarti mengatakan ya, bikin perjanjian. Nabi Saleh pun mengambil sumpah dan janji mereka. Lalu beliau segera pergi ke suatu tempat untuk sholat. Beliau berdoa kepada Allah agar mengabulkan permintaan mereka. Maka Allah pun memerintahkan batu besar tersebut untuk terbelah. Lalu keluarlah seekor unta betina yang besar dan bunting sesuai permintaan kaum.
persis yang diminta dan dia bayangkan oleh kaum Tsamud. Peristiwa itu menyebabkan kaum Tsamud menyaksikan pemandangan yang mengagumkan, luar biasa dan nyata. Banyak dari mereka yang akhirnya beriman. Akan tetapi kaum Tsamud yang tetap dalam kekafiran dan kesesatan masih lebih banyak. Ini seperti kejadian di masa Nabi kita Nabi Muhammad SAW minta dibelah bulan. Apakah kemudian Abu Jahal beriman? Ya tidak. Maka Allah ceritakan itu di kelanjutan surat Al-A'raf 75-76. Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi lilladziina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Pemuka-pemuka, nah ini sunnatullah ternyata. Di masa apapun orang itu kalau diberikan kuasa, harta, berpotensi untuk bersikap apa? Sombong, sewenang-wenang, menolak kebenaran, menindas yang lemah dan seterusnya. Jadi kalau kita belajar sejarah seperti ini, kalau ketemu orang yang semudah itu, yes, ini lagi-lagi yang kita katakan sejarah yang berulang. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri, berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, dan jangan merasa sedih kalau kita itu mendapatkan petunjuk kebenaran, terus nengok kanan kiri, koncone kok iki ngomong randuwe kabeh gitu. Temannya kok mana ini yang sugih sing kuwasa sing jabatannya dhuwur. Jadi enggak perlu sedih. Kenapa? Ya sunatullah. Kebanyakan orang yang menerima kebenaran itu orang yang lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya. Apa yang ditanyakan? Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Pertanyaan ini tujuannya mengolok-olok, bukan ingin bertanya. Maka jawaban orang-orang yang tadi, qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Orang-orang yang tadi menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Orang-orang yang sudah beriman ini ketika ditanya, kalian percaya kalau Saleh itu seorang utusan, seorang nabi? Orang-orang beriman harus percaya, kami sudah beriman. Apa yang dikatakan orang-orang sombong ini? Qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percaya. Dan itu salah satu propaganda yang dilakukan sampai hari ini untuk melemahkan keimanan orang-orang yang beriman, melemahkan kepercayaan kepada kebenaran. Kenapa? Sebagian kita itu istilahnya silau kalau sudah melihat orang berharta, silau kalau sudah melihat orang yang punya jabatan, silau kalau melihat orang bertitel banyak. Sehingga kalau orang-orang tadi berkata sesuatu langsung seakan itu dianggap kebenaran.
terjadi sejak dulu. Di kasusnya siapa? Fir'aun juga demikian. Dan semua kaum yang terjadi seperti itu. Maka jangan kaget kadang gitu ya. Orang kok kelihatannya titelnya hebat, profesor, doktor, bikin statement yang aneh. Nah itu ya memang mereka ingin melemahkan apa? Keyakinan kita terhadap kebenaran. Setelah unta itu keluar, Nabi Saleh memerintahkan mereka agar tidak mengganggu unta tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang perkataan Nabi Saleh alaihissalam di surat Al-A'raf ayat 73, "Hadhihi naqatullahi lakum ayatun fadaruha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabun alim." Inilah unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu, sebagai tanda kekuasaan Allah, kemahaman Allah, kebesaran Allah. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisu'in, janganlah kalian sentuh dia dengan apa? Sesuatu yang buruk. Jangan kalian sakiti. Menyakiti saja tidak boleh, apalagi membunuh. Dan diancam, fayakhudhakum 'adzabun alim, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksa yang pedih. Jangankan selevel para nabi, kita tahu ada ungkapan luhumul ulama masmumah. Pernah dengar ungkapan itu? Apa artinya? Dagingnya para ulama itu beracun. Apa maksudnya? Belum pernah dengar ungkapan ini? Pernah ya pasti. Apa maksudnya? Dagingnya para ulama itu beracun. Apa maksudnya? Hati-hati kalau kita mengomentari seorang yang memang alim. Karena ketika kita berbicara, apalagi bukan berbicara biasa ya, maksudnya berbicara di sini ghibah. Ghibah itu Allah gambarkan apa? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Orang yang sedang berghibah itu Allah gambarkan, apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging saudaranya dalam keadaan apa? Bangkai. Makan daging manusia boleh kan? Daging ayam? Daging ayam tuh ya. Kalau jadi bangkai enggak doyan. Dan daging ayam yang kita bangkai enggak doyan, apalagi daging manusia bangkai. Itu sesama manusia. Apalagi yang kita bicarakan itu seorang yang berilmu. Baru tadi ya, setelah asar tadi membaca di grup itu, ada seorang ustadz memposting pengalaman seorang yang mengaku pernah ngerasani. Siapa dirasani? Syalbani kita tahu sebagai salah satu ahli hadis. Jadi kalau baca biografinya luar biasa. Di antara yang pernah kita sebutkan di sini satu saja, apa? Beliau itu menggunakan 2/3 waktu setiap harinya untuk membaca.
3/4 bahkan 3/4. Jadi 18 jam dalam sehari untuk baca. Sisanya 6 jam ya untuk aktivitas keseharian, untuk tidur, makan, cari makan, dan seterusnya. Nah, sebagian orang yang tidak mengenal beliau, yang suka ikut-ikutan komentar tentang beliau, mengatakan beliau bukan ahli hadis. Kemudian orang ini mengajarkan apa? Yang mirip dengan hadis itu kalimat hadas. Hadas itu apa? Berhadas artinya buang air. Nah, ternyata orang ini kemudian selang berapa lama ditimpa penyakit hadas ini. Geser, diobatkan kemana-mana enggak sembuh. Naudzubillah. Itu baru selevel ulama, apalagi selevel para nabi dan rasul yang tadi mereka sudah bersumpah kalau mukjizat itu dinampakkan, apa sumpahnya? Akan beriman. Tapi yang keluar malah olok-olok, dilarang untuk menyakiti. Apa yang terjadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan mereka agar memberikan waktu khusus kepada unta tersebut meminum air dari sumur. Nah, ini poin lain yang beliau katakan, karena unta ini tentu bukan unta biasa, dia butuh minum secara khusus dari sumur yang mereka punya. Di sebelah surat Asy-Syu'ara ayat 115, Allah mengatakan, menceritakan perkataan Nabi Shalih, qala hadhihi naqatun laha syirbun wa lakum syirbun yaumin ma'lum. Nabi Shalih mengatakan, di situ dikatakan menjawab begini, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum dan juga berhak mendapatkan minuman pada hari yang ditentukan. Artinya kemudian dibagi, sehari untuk unta, sehari untuk kaum tamu. Kaum tamu mendapat banyak manfaat dari unta tersebut. Sebenarnya bukan sekadar unta itu datang jadi tontonan, tapi unta itu membawa apa? Manfaat. Mereka dapat meminum susu yang sangat lezat dari unta itu. Jadi mereka bisa memerah susu untanya. Jika tiba hari jatah minum sang unta, mereka tidak boleh sama sekali mengambil air dari sumur itu. Sang unta pun minum dari sumur di pagi hari, sementara kaum Tsamud memerah susu yang banyak dari unta tersebut pada sore harinya. Mereka baru boleh mengambil air dari sumur tersebut pada keesokan harinya saat tiba giliran mereka. Semua ini dilakukan agar mereka mau meninggalkan kesyirikannya. Jadi subhanallah, sebagian orang itu kebenaran sudah dibukakan di depan matanya, tapi kadang kekerasan hati, kesombongan dan kezaliman menghalangi mereka untuk mengakui kebenaran tadi. Namun mereka kemudian merasa jengkel dan mulai membantah Nabi Shalih alaihissalam. Allah mengatakan di dalam surat Hud ayat 62, qalu ya Shalih, mereka kaum Tsamud mengatakan, wahai Shalih, qad kunta fina marjuwan qabla hadza, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah kami merupakan orang yang diharapkan. Kita tidak tahu detail ceritanya, tapi sebagai sebuah perbandingan, Nabi kita Nabi Muhammad SAW apa gelarnya di tanah kaumnya? Al-Amin, orang terpercaya. Banyak kejadian semua dipercayakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seperti kejadian meletakkan Hajar Aswad ketika renovasi Ka'bah.
Demikian pula bagaimana orang itu mempercayakan ketika mereka pergi, barang-barang mereka dititipkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika beliau diutus sebagai seorang nabi mengajak kaumnya menyembah Allah saja, apa yang terjadi? Berbalik 180 derajat. Al-Amin menjadi apa? Kadzdzab, sahirun, majnun. Subhanallah. Jadi itulah yang terjadi selalu pada kaum yang mendustakan kebenaran. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Dan lagi-lagi subhanallah, copy paste dari zaman ke zaman. Ketika kita ingin mengajak masyarakat kepada kebenaran, apa jawabnya? Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Kenapa kamu mulai ada lalu sembah balik di orang ini? Subhanallah. Kita cermati, ya ini sebenarnya apa? Sejarah yang sedang berulang. Wa innana la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa yaitu agama yang engkau serukan kepada kami. Allah. Sehingga apa yang terjadi berikutnya Allah ceritakan idzin ba'atha ashqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, yang biasanya melakukan provokasi, kerusakan, ya orang yang paling gablek, gak berpikir sehat, merasa kekuasaannya, kekuatannya, harta kedudukannya bisa melindunginya dari segala hal. Seperti orang, ya kalau sekarang mengatakan orang yang sudah kebal hukum, orang yang sudah tidak takut hukum, mereka akan berani berbuat apa saja. Termasuk kadang kita gak habis pikir, orang ngaji kok dibubarkan, orang ngaji dihalang, masjid mau dibangun dirusak, dibakar, dihalang-halang. Maka orang-orang yang seperti ini apa? Orang yang merasa tidak peduli dengan hukum, tidak peduli dengan kebenaran, dan itu sudah ada sekali dulu. Akhirnya kaum Tsamud sepakat untuk membunuh unta tersebut. Menurut para ulama, orang pertama yang berdiri untuk membunuh unta tersebut adalah Udar bin Salih. Dialah orang yang paling celaka di antara mereka. Jadi yang kita sebut hari ini dengan bahasa provokator, atau bahasa lainnya apa? Dalang. Jadi setiap kejadian itu kebanyakan orang itu adalah orang yang ikutan, orang yang terprovokasi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, pada suatu hari menyebutkan unta Nabi Saleh dan orang-orang yang menyembelihnya. Beliau mengutip ayat ini lalu bersabda, "Idzin ba'atha asqaha, in ba'atha lana rajulun azizun 'aridun, mali'un fi rahtihi, mithlu Abi Zam'ah." Nabi kita SAW sendiri yang menafsirkan langsung tentang ayat ini dengan mengatakan apa? Maksudnya orang paling celaka yaitu seorang aziz.
Aziz itu apa? Langka, jarang yang seperti dia. Jadi di antara arti aziz itu apa? Jarang, mahal. Makanya dalam pembagian hadis ada hadis tunggal itu disebut hadis aziz. Arim apa? Banyak keburukannya, sulit dihadapi. Sak damlek wong manik, yaitu kuat dan dibela oleh kaumnya. Kadang dalam masyarakat yang buruk, apa istilahnya, gento, kalau cerita istilahnya gento ya. Kalau sini ya, kalau jadi mana istilahnya? Istilah umumnya preman. Apa? Galim. Itu ada yang bilang, atau bahkan dibilangnya apa? Masyarakat, apa istilah internasional apa? Godfather. Ini maksud dari orang paling selatan. Kalau istilahnya Jawa Tengah sana tadi bentuk galing, atau istilahnya tadi preman, godfather-nya. Itu dalam masyarakat yang buruk, malah orang ini seakan tadi dikultuskan, orang hebat. Seperti di masyarakat Quraisy waktu itu namanya siapa? Abu Zar. Lalu Udar membunuh unta Nabi Saleh alaihissalam. Atas perbuatan itu Nabi Saleh alaihissalam memperingatkan mereka. Allah berfirman, fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyamin dzalika wa'dun ghairu makdzub. Di surat Hud ayat 65. Ketika mereka menyembelih unta itu, kemudian dia Nabi Saleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Dan inilah mereka dilulu, diistidraj. Meskipun yang membunuh unta itu hanya satu orang, namanya Qudar bin Salih tadi, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan pelaku pelaksanaan pembunuhan tersebut kepada mereka semua. Kenapa hal ini? Karena pembunuhan tersebut merupakan hasil kesepakatan mereka. Maka hati-hati ketika ada kemaksiatan, penyimpangan, jangan sampai kita menyetujuinya. Meskipun kita mungkin tidak mampu untuk merubah, mengingkarinya, minimal dalam hati kita tidak setuju dan mengingkarinya. Namun mereka tidak mempercayai ancaman serius tersebut. Ancaman ini dianggap angin lalu. Allah berfirman tentang perkataan mereka, fa'aqalna qata wa'atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Malah nantang. Kemudian mereka menyembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Saleh, buktikanlah ancamanmu kepada kami jika benar engkau salah satu atau salah seorang Rasul. Ayo buktikan. Padahal tadi munculnya unta itu saja sudah mukjizat. Malah nantang azab suruh turun. Masya Allah. Jadi kalau kita hari ini mendapati orang-orang yang membantah kebenaran, itu seperti di diskusi tadi di grup,
tentang orang yang mengotak-atik dalil kepada arah ini masih gak seberapa dibandingkan dengan apa yang terjadi pada kaum-kaum sebelum kita. Sudah melihat mukjizat di depan mata, itu nggak menjadikan mereka mengikuti kebenaran, bahkan menantang azab Allah. Allah kemudian menceritakan mereka pun menyesal karena membunuh unta tersebut. Allah berfirman, fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Kemudian mereka membunuh unta tersebut lalu mereka menyesal. Artinya sebagian yang menyepakati pembunuhan itu menyesal, sedangkan sebagian yang lain tadi masih menentang dan bahkan menantang. Penyesalan tersebut tidak bermanfaat bagi mereka karena tidak dapat menolak azab yang akan menimpanya. Penyesalan mereka tidak ada artinya sama sekali setelah mereka melihat azab. Atau makna kedua ini, ketika azab mulai datang, mereka baru menyesal. Sebagian ulama berpendapat bahwa penyesalan itu tidak bermanfaat karena mereka tidak bertaubat. Bahkan mereka justru ingin pula membunuh Nabi Saleh. Allah ceritakan itu di surat An-Naml dari ayat 48 sampai 51. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak melakukan perbaikan. Ini apa? Dedengkotnya, provokatornya. Bukan tadi pimpinannya satu tadi siapa? Kuda. Nah, ini kemudian gengnya ada 9 ini. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyhi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Apa rencana mereka? Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Dan lagi-lagi inilah kenapa mereka disebut musyrik, karena mereka sebenarnya mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi kemudian mempersekutukan Allah dalam ibadah. Jadi bukan kaum ateis yang tidak mengaku Allah, bukan. Lihat mereka menyuruh bersumpah atas nama Allah. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya. Jadi keluarga besarnya siapa? Nabi Saleh. Rencananya nanti kalau sudah dibunuh, kita katakan kepada keluarga besarnya, kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu. Oh, kami nggak lihat, nggak tahu. Jadi, dan sungguh kita orang yang benar. Dan kebenaran itu kadang disuarakan karena orang punya kekuasaan, kekuatan, atau apa itu teorinya, kebatilan yang diulang-ulang lama-lama akan dianggap benar. Jadi wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Dan mereka membuat makar, yaitu tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya. Kami siapa maksudnya? Allah. Sedang mereka tidak menyadari. Fanzur kaifa kana 'aqibatu makrihim anna damarnahum wa qaumahum ajma'in. Jadi yang harus kita yakini, selama kita ini memegangi kebenaran, Allah yang akan membela kita. Sekuat apapun ahli batil, setinggi apapun kekuasaan mereka, sebanyak apapun harta mereka, tetap yang akan dibela oleh Allah siapa? Ahlul haq. Maka kalau kita dalam keadaan terdesak, terhimpit,
Apa di antara doa yang kita baca? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah. Ini senjata pamungkas. Jadi, dan jangan sampai disalahpahami gitu ya. Orang baru baca hasbunallah wa ni'mal wakil dikira mau baca juga ya. Oke, nanti yang belum tahu permasalahannya tanya Bang Sugiti. Allah musta'an. Orang baca hasbunallah wa ni'mal wakil itu sedang apa? Berserah diri kepada Allah dalam keadaan susah. Gak mesti itu dibaca dalam kondisi perang gitu. Dan ternyata rencana mereka tidak berhasil. Mengeluarkan rencananya siapa? Rencananya Allah. Kemudian Allah membunuh ke-9 orang tersebut sebelum turunnya azab kepada kaum Tsamud seluruhnya. Nabi SAW pun menunggu selama 3 hari sebelum diturunkan azab. Kaum Tsamud membunuh onta tersebut pada hari Rabu. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa pada hari Kamis pagi wajah orang-orang Tsamud berubah menjadi kekuning-kuningan. Pada sore harinya mereka semua menyeru, telah berlalu 1 hari dari batas waktunya. Kemudian pada hari kedua, yaitu pada hari Jumat, wajah mereka menjadi kemerah-merahan. Pada hari ketiga, yaitu pada hari Sabtu, wajah mereka berubah menjadi kehitam. Pada hari Ahad subuh, mereka bersiap-siap menuai datangnya azab. Tiba-tiba tatkala matahari menyingsing, terdengarlah oleh mereka suara petikan dari langit serta gempa dari arah bawah mereka, sehingga tiba-tiba nyawa mereka pun melayang. Tentu mereka merasakan kepedihan, kesulitan. Allah sebutkan fa'akhadhahumur rajf fa'asbahu fi darihim jahimin. Lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Kita kalau dengar apa itu suara ledakan atau suara mesin yang terlalu keras, bagaimana telinga kita? Sakit. Nah, bagaimana ini teriakan ada gempa yang menghancurkan rumah-rumah mereka. Seluruh kaum Tsamud meninggal dan tidak ada yang tersisa. Allah membinasakan mereka semua dalam satu waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang perkataan Nabi Shalih alaihi salam, "Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbun nasihin." Kemudian dia pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu atau kalian tidak menyukai orang yang memberi nasihat." Demikianlah kisah kehancuran kaum kamu karena kesombongan dan keangkuhannya. Meskipun yang membunuh onta tersebut hanya 1 orang, yaitu yang paling celaka di antara mereka, tetapi yang lainnya juga mendapat siksaan karena telah ikut bersepakat dengan perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahayanya seseorang yang tidak melakukan maksiat tapi menyukai dan menyetujui maksiat tersebut. Dan ini mengingatkan kita untuk menjauhi teman-teman yang buruk. Fakta yang terjadi seperti ini. Ketika kita punya teman yang buruk, dia berbuat keburukan, kita tidak mampu mengingkarinya. Bahkan kadang terbersit apa? Ya sudah, gak apa-apa. Jadi subhanallah, seperti yang kadang kita baca di berita,
di komentar-komentarnya gitu. Ketika ada berita apa, orang yang ugal-ugalan di jalan, yang sering jadi keluhan itu apa? Knalpot wrong ini, atau orang yang minum-minum diberitakan jatuh dan sebagainya. Di antara komentar itu apa yang pernah kita baca? Apa jenengan baca? Kalau saya kadang baca itu ada orang komentar koyo ora tau. Koyo ora tau, berarti tidak masalah melantang itu bagi anak muda. Subhanallah. Hati-hati, jangan-jangan dia itu kena dosanya karena bersepakat terhadap kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Baik, ini yang bisa kita bacakan kesempatan ini. Ada yang ditanyakan tidak? Nih. Bagaimana kaitannya tadi tentang apa kaum Samud, kaum Ad yang membangun patung-patung? Bagaimana hari ini kalau kita nginap di hotel? Dan hotel itu berdasarkan apa fasilitas yang diberikan orang lain. Ternyata di hotel itu dipenuhi patung-patung tersebut. Ya kalau memungkinkan untuk apa? Mengalihkan kepada hotel yang tidak mencolok dalam kemaksiatannya seperti itu, ya mengalihkan. Yang kedua, kalau tidak memungkinkan, kita baru tahunya setelah sampai di situ dan sebagainya, ya minimal tadi mengingkari dengan hati kita. Kalau itu ada di ruangan, di kamar kita menginap, tutup dengan mungkin jaket yang kita bawa, dengan selimut yang ada dan sebagainya, sehingga ketika kita beribadah di situ tidak nampak apa penampakan itu, patung-patung itu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan telah hadir menyimak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.